lanjutan surah Al-Baqarah ayat 16. Masih cerita tentang sifat orang munafik. Orang munafik ini Allah gambarkan, ulaika alladzina ishtaraw dhalalata bil huda ama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka itulah orang-orang yang membarter, orang-orang yang menjual kesesatan dengan petunjuk. Artinya petunjuk mereka buang, kesesatan mereka ambil. Barter itu. Iman mereka buang, kekufuran mereka ambil. Kama rabihat tijaratuhum, maka perniagaan mereka tidak akan untung. Wa ma kanu muhtadin, dan mereka tidak akan mendapat petunjuk. Mataluhu, nah ini tamsil perumpamaan. Mataluhu kama talilah istawa qadana. Perumpamaan orang-orang munafik itu seperti seorang yang menyalakan api, menyalakan lampu, masang lampu lentera. Kalau ma'adha'at ma'aulahu, kata lampu itu menyinari ruang sekitarnya, bagi anak-anak gitu kan, mereka berbuat munafik. Dalam anggapan mereka kemunafikannya itu bermanfaat. Itu sama juga dia lagi nyalakan api sehingga menerangi sekitarnya. Tiba-tiba dhahaballahu bi nurihim, tiba-tiba Allah hilangkan cahaya atau gelap. Orang munafik begitu, seakan apa yang mereka lakukan bisa menerangi hidupnya. Padahal enggak. Secara mendadak Allah matikan cahayanya. Wa tarakahum, dan Allah tinggalkan mereka fi dzulumatin, dalam berbagai macam kegelapan. La yusirun, hingga mereka tidak mengerti. Summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Summun, tuli. Artinya kenapa mereka begitu? Tuli mereka, tidak bisa mendengar ayat-ayat Allah. Bukmun, bisu, nggak bisa bicara yang benar. Umyun, buta, nggak bisa melihat kebenaran. Makanya ada doa Nabi supaya kita diberikan kemampuan untuk melihat yang benar dan juga melakukan kebenaran. Allahumma arinal haqqa haqqan, ya Allah perlihatkanlah kepada kami yang benar itu adalah benar. Warzuqna tiba, beri kami kemampuan untuk mengikutinya. Nah, banyak orang bisa melihat kebenaran tapi nggak bisa ikutin. Wa arinal batila batilan, perlihatkan yang oleh kami yang batil itu batil. Warzuqna istinaba, beri kemampuan untuk menjauhi. Ini orang munafik itu Allah gambarkan kufrik. Makanya orang kalau nggak bisa melihat, nggak bisa dengar, gimana itu? Mau lihat orang sholat, dia nggak tahu. Mau dengar bacaannya, nggak dengar. Nah, ada ulama mengatakan, udahlah ibadah lagu-lagunya. Dia mau praktek sholatnya nggak boleh bisa lihat. Dia mau dengerin orang sholat kagak dengar, enggak. Lagi ditambah lagi, biasanya orang kalau udah buta juga, budak juga, keluh udah. Ya kan, akibat buta, akibat tuli, keluh. Jadi orang munafik Allah gambarkan akibatnya seperti itu. Al-Qasaim minasama, atau seperti petir. Al-Qasaim minasama, tadi belum masuk tafsirannya ya. Atau seperti
hujan atau awan tebal. Fihi dhulumatun. Kalau kita lihat awan yang tebal itu, fihi dhulumatun, di dalamnya ada kegelapan. Ya, gelap karena tebalnya awan, gelap karena matahari nggak kelihatan. Waradun wabar, kilat dan buntut. Ya'aluna asabi'ahum fi adani, mereka jadikan jemarinya di telinga mereka. Di dalam mubalawah disebut jemari yang maksud telunjuk. Jadi begitu mereka berada dalam kegelapan, hujan petir, mereka takut, kemudian telunjuknya mereka masukkan ke dalam telinga. Minaswaika hadarun, karena takut mati dari suara yang menggelegar itu. Coba aja kita kalau lagi dalam keadaan hujan lebat, awan gelap, gitu kan, terus tiba-tiba buntur, yang kita lakukan. Nah, karena kita tutup telinga kita. Kenapa tutup telinga? Mungkin orang bilang takut budek gitu kan. Ini gambar. Jadi orang-orang munafik itu kalau diperdengarkan Al-Quran, mereka kemudian tutup telinganya, gak mau dengar. Takut iman masuk dalam hatinya, kan konyol. Orang harusnya bersyukur, masuk petunjuk, masuk iman, malah kupingnya ditutup. Takut kalau Al-Quran akhirnya membuat mereka jadi benar. Gobloknya orang. Seperti orang dalam kegelapan hujan, dengar petir, dengar halilinta, dengar lihat gelap, mereka tutup telinga. Jadi orang munafik itu nggak mau mendengar suara kebenaran, walaupun dia tahu itu adalah benar. Nah, ini penyakit yang sedang menderat pemimpin kita kayak gini. Ya, banyak banget orang-orang baik dari rekayasa, dikriminalisasi. Ada dia tahu itu nggak benar. Tapi bagaimana yang benar itu dibiar? Ya. Wallahu, ini panjang. Wallahu muhitun bil kafirin, dan Allah meliputi orang-orang kafir. Artinya kita ini hidup seperti titik dalam sebuah lingkaran. Kemana kita beranjak, kemana kita berangkat, akan dibatasi oleh lingkaran itu. Orang kafir kemanapun dia berkiprah, kemanapun dia beraktivitas, kemanapun dia bergaya, ya seperti sebuah titik dalam lingkaran. Gak akan pernah gak ketahuan gitu, gak akan pernah gak terpagari. Tinggal waktu aja. Ya, mereka kan menyangka perbuatannya itu nggak akan terpaksa. Tapi Allah mengatakan, Allah muhitun bil kafirin. Allah melingkari orang kafir. Mau kemana dia? Nah, baik, sekarang kita baca tafsirnya. Di baris ke ulaika alladziina asrafu dhalalatan bihuna ay istabdal kufra bil iman. Mereka mengganti kekufuran mungkin iman mereka jual. Orang-orang munafik kekufuran mereka ambil, ya iman mereka buang. Petunjuk mereka buang, kesesatan mereka ambil. Wa akhadhu dhalalata wa la qawtamanaha al-huda. Mereka ambil kesesatan dan mereka bayar petunjuk dengan harganya. Artinya apa? Mereka barang lagi, kesesatan mereka ambil, kemudian mereka jual petunjuk, ya mereka terima harganya. Ini seperti orang dagang aja gitu. Yang jelek diambil, yang bagus dibuang gitu. Tobat Betawinya kan, ambil jarum buang kampak, ingat nggak? Nanti lagi ambil jarum buang, jarum yang kecil diambil, kampak yang besar.
Ya, jelek diambil, yang baik dibuang. Iman mereka buang, kesesatan mereka. Itu orang munafik. Kalau sudah kayak begini, fama robihat tijaratuhum, maka perniagaan mereka tidak akan untung. Ay ma robihat safaqatuhum fi hadil muawadah. Pergaulan mereka tidak akan menghasilkan apa-apa, ya, dalam bertransaksi. Jadi kalau mereka bergaul dengan orang beriman, pergaulannya nggak akan ngasih keuntungan. Kenapa? Boro-boro ngasih keuntungan, dirinya gitu. Karena orang-orang kalau ketemu Nabi, ketemu sahabat, mereka mengatakan, kami beriman kepada Nabi, ya kan? Tapi begitu selesai dari depan Nabi, mereka mengatakan enggak, sekali cuma meledek uang. Makanya yang paling hebat itu nerakanya orang munafik. Tidak aswal menanam, nerakanya paling bawah. Timbang orang yang kafir saja, ini kafir banget. Iya, nipu Nabi. Makanya Allah kasih tahu bahwa hum bohong untuk mereka Nabi. Kalau cuma ngaku-ngaku aja nyari selamat gitu, supaya bisa bergaul dengan orang-orang yang beriman. Tapi kerjanya kita belah, yang PPKI kita belah umat diadu sini dong. Wa maka tadi mereka tidak akan mendapat petunjuk. Jadi kita lengkapnya. Maka lalu kamar tadi lagi tahu pada naro. Nah itu tadi perempuan mereka seperti orang yang menyerahkan api. Amitalu bini papihi wahaluhum ajibah bihi kahali syashin au kodak naro. Perumpamaan mereka dalam kemunafikannya atau kondisi mereka yang mengherankan itu seperti halnya keadaan seseorang yang menyalakan api liyastati'a biha wa yastadimu, supaya mereka menjadi hangat dan dapat mengambil cahaya. Ini gelap nih, kalau kita gelap nih lagi belajar, lampu mati, listrik mati, nyalain lagi lilin, nah gitu. Maka pada tahap topaat qataratu fi dhalamin dahisin wa khaufin syadid, dan kami tinggal mereka dalam kegelapan yang menutup dan ketakutan yang hebat. Tiba-tiba ya mati itu lampu, Allah bilang kami biarkan mereka dalam kegelapan yang hebat. Bahkan yang satu malam lagi sedang hebat-hebatnya gelap, lampu tiba-tiba mati. Nyalain ini kita, lilinnya mati lagi. Ya ampun. Jadi di perumpamaan orang munafik dikiranya apa yang dilakukan memberikan manfaat buat dia, padahal nggak sama sekali. Terus saja orang-orang yang melakukan praktek makar. Biarinnya. Wa ma Allah, Allah khairul makirin. Mereka makar kepada Allah, tapi Allah lihat mereka. Karena sekarang umat Islam sudah semakin melek, semakin dewasa, ya kan? Terus kita, nah, falamma Allah asma'allahu, tadi kan mereka menyalakan api itu. Begitu api itu menerangi sekitarnya, da'awallahu binurin, tiba-tiba Allah hilangkan cahayanya. Falamma anaratil makanan dari haulahu, maka tatkala api itu menerangi tempat sekitarnya, fa'absara wa amina, dia dapat melihat dan merasa aman. Coba deh dalam kegelapan kejedot, enggak tempat menuju Musa. Orang yang mau bilang repet-repet, wah, apa? Orang Sujaya itu bahasa itu
biaya ayam perlu bilang kita Ustaz perlu bilang jumlah saja sama mereka. Itu bahasa Inggris mana itu? Saya nggak paham. Gelap sama jumlah jalan sama mereka saya. Mereka itu nggak paham nggak bahasa orang saya dulu. Kalau sekarang mantap. Ya, udah nggak ada tuh kalau kita kalau budaya boleh nggak ada lagi itu mereka meraba-raba. Ya, makin mendingan bahasanya. Iya, lagi enak-enaknya lain hati, jalan tamu tiba-tiba mati. Mereka kan berkeyakinan bahwa perbuatan nifak ini bermanfaat buat dirinya dan bisa menggoyahkan iman orang yang contoh aja waktu perang Uhud. Ya, awalnya Nabi punya pasukan itu 1.000. Kafir Quraisy 10.000, perbandingannya 1:10. Di tengah jalan 300 kurang lebih diprovokasi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul pulang. Apa yang kita cari mati? Pulang ke 300. Jadi Nabi cuma 700 jangan kan mampu bertahan itu bagus. Tapi kan Nabi akhirnya mampu. Apalagi ada yang tidak patuh. Ketika Abdullah bin Zubair ya diminta menjadi komandan pasukan panah di Gunung Uhud. Kata Abdullah bin Zubair, jangan kemana-mana sampai perang besar. Sebab ini akan memantau laju geraknya pasukan Khalid bin Walid yang berkuda. Jadi mantau. Dalam cerita perang Uhud, begitu kaum muslimin bisa menghalau kafir Quraisy, ya mereka teriak-teriak, "Ghanimah, ghanimah!" Oh, kata rampasan perang. Perang udah kepada melihat perempuan-perempuan kelihatan seperti orang rampasan perang gitu. Separuh pasukan perang. Ambil apa? Rampasan perang. Pedang yang tertinggal, enggak. Barang-barang berharga yang tinggal. Karena kamu mungkin orang tunggang langgang bawa barang yang tinggal. Nah, itu Khalid bin Walid yang masih kafir melihat ini dia ini pasukan panah tuh. Ambil alih ke tempat. Kalau ini ngumpul balik. Oh, lebih dari 70 kaum muslimin ini pelajar berharga. Udah gitu dikabarkan nabinya meninggal. Sehingga Abdullah bin Ubay bilang, kalau memang benar Muhammad itu mati, dia nggak akan mati. Itu buktinya Nabi Muhammad mati. Betul. Mulai tuh yang hatinya lemah diprovokasi sama orang munafik. Iya ya. Akhirnya minta perlindungan sama Abu Sufyan. Ya. Ini kan kacau udah mati sama itu. Nah, provokasi sama orang munafik. Mereka anggap ini perbuatan manfaat, bisa membuat keder hati kaum muslimin. Tapi apa yang terjadi? Ada kabar dari kabar baik bahwa Nabi masih hidup. Wah, kayak ini. Akhirnya Nabi mengatakan, "Alayya ibadallah, kemari semua hamba, kemari semua hamba Allah." Ya, itu yakin banget tuh Abdullah bin Ubay bin Salul. Nabi kan sampai akhir turun ayat, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rusul afa in mata aw qutila qalatum al-aqabin." Muhammad kalian kecuali seorang rasul. Rasul-rasul itu mengalami mati. Cuma persoalannya apa in mata, apakah kalau Nabi mati aw qutila atau terbunuh in qalatum al-aqabin, kau akan kembali murtad, kembali kepada agama semula. Umpama akhirnya mereka segar lagi dan itu nasihat yang berharga buat kaum muslimin. Ya, ketika umat tidak mau komando, itu orang munafik, mereka berkeyakinan manfaat itu, perbuatannya manfaat padahal tidak sama sekali. Seperti orang yang mengatakan ini tiba-tiba mati. Nah,
fi dhulumatin la yubsirun. Dan Allah tinggalkan mereka di dalam kegelapan-kegelapan di mana mereka tidak melihat. Ay wa aqawm fi dhulumatin katifatin wa khawfin syadid. Mereka dibiarkan oleh Allah berada dalam kegelapan-kegelapan yang sangat tebal dan ketakutan yang dahsyat. Terus ada pendapat Ibnu Katsir yang penutupnya. Kalau Ibnu Katsir mengatakan daraballahu lil munafiqina hadzal matal. Daraballahu lil munafiqina hadzal matal. Allah memberikan perumpamaan ini kepada orang munafik. Fasyabbahu bistirahihim bidhalal bihuda. Maka Allah menyepertikan mereka bertransaksi di mana kesesatan mereka ambil kemudian bayarnya adalah petunjuk. Wa syairuratihim ba'dal basyirah ilal amal. Dan mereka tukar itu, ya, mereka jadikan setelah mereka melek, mereka tukar dengan kebutaan. Dengan apa? Allah sepertikan mereka bimanistau pada narod, seperti orang yang menyalakan api, falamma adha'at ma hawlahu wa antafa biha, tatkala api itu menyinari ruang sekitarnya, wa antafa biha, dan dia dapat memiliki manfaat, wa ta'annasa biha wa usara, dan mereka bisa, dan dia akhirnya bisa bersenang-senang dengan cahaya itu, wa usara ma'an yamini wa shimalihi, bahkan mereka melihat kanan kiri. Hebat kan? Nyala. Abainama wa kadzalik tatkala mereka dalam keadaan seperti itu, tufiat nar, tiba-tiba apinya dipadamkan. Akhirnya wasara fi dhalam syadid, mereka akhirnya berada dalam kegelapan yang hebat. La yusiru wa la yahtadi, mereka tidak dapat melihat dan tidak bisa mencari petunjuk. Fakadzalika ula'il munafiqun, begitu juga orang-orang munafik. Fistidalihim dhalalah, ketika mereka menukar kesesatan, iwadan menjadi mudah sebagai ganti daripada petunjuk. Artinya mereka menukar nih, petunjuk mereka buang, kesesatan mereka ambil sebagai gantinya. Wastihbabihimul ghaib, dan mereka lebih cinta kesesatan daripada petunjuk. Gitu. Wa bihadzal mata dalalatun ala annahum amanu tsumma kafaru. Maka di dalam perumpamaan ini kata Ibnu Katsir, dalalatun, ada petunjuk, ala annahum amanu, mereka awalnya beriman, tsumma kafaru, dan mereka kufur. Walidzalika, oleh karena itu, zahaballahu binurihim, Allah hilangkan cahaya mereka, wa tarakum fi dhulumati syakki wal kufri wal nifaq, dan Allah biarkan mereka dalam kegelapan, pertama gelap keraguan, wal kufri gelap kekufuran, wa nifaq gelap kemunafikan, la yahtaduna ila sabil khair, sehingga mereka tidak mampu untuk menuju ke jalan yang baik. Wala ya'rifuna thariqan najah, dan bahkan mereka tidak tahu jalan kesuksesan. Summun ay hum kasumi la yasma'una khairan, mereka itu tuli, tidak dapat mendengar kebaikan. Bukmun kal harasi la yatakallamuna bima yanfa'u, mereka itu bisu, tidak mampu berkata-kata apa yang manfaat buat mereka. Umyun kal ama, seperti orang buta, la yusiruna huda, tidak bisa melihat petunjuk, wala yanbahuna sabilahu, dan tidak bisa mengikuti jalannya. Bahum la yadilun, akhirnya mereka tidak bisa kembali. Ay la yadiluna amahum minal ghaib wa dhalal, mereka tidak bisa balik, mereka tidak bisa balik lagi dari kesesatan, dan ya, mereka tidak bisa balik lagi dari kesesatan yang mereka alami. Dah, titik. Ya, ini ayat selanjutnya ada perumpamaan lagi namanya. Ya. Dah, macam juga ini. Ada yang mau ditanya? Kesimpulannya, orang munafik
perbuatannya itu akan memberikan manfaat, padahal jangankan manfaat buat orang, buat dirinya itu. Nah, sekarang yang Anda lihat ini terisikan banyak sekali rekayasa-rekayasa, kriminalisasi dan sebagainya. Mereka anggap itu sesuatu yang baik, tapi dia itu tahu sebenarnya. Orang kalau bohong kan tahu dirinya bohong. Ada nggak paling tahu dirinya? Paling tahu dirinya maling. Mengelak makanya gitu. Nah, ya, orang bohong paling tahu dirinya bohong. Orang makar paling tahu dirinya. Orang berkaya paling tahu kalau dirinya itu mereka. Orang yang melakukan kriminalisasi tahu kalau dirinya itu jahat. Cuman mereka yang tahu. Ya, go. Al-Fatihah. Allahumma faqihna fi din wa ta'ala wa alaihi wa ala amalan khabasatan diri wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum.